Karena kita di daerah Melayu, jadi saya mencoba untuk berpantun walaupun saya orang Sumatera Utara. Boleh. Izinkan saya berpantun. Ini kebetulan tadi malam mengarang 3 pantun. Taman hijau bersih dan asri selalu dijaga sepenuh hati. Beribu terima kasih dari kami telah berkenan hadir di acara diseminasi. Belajar tari kreasi, pembimbing tari, guru produktif. Hari ini acara diseminasi menyampaikan informasi budaya positif. Hari ini judulnya budaya positif. Jauh pulau dari Malaka pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka. Semoga semuanya mendapat berkah. Amin. Mantap kira-kira betul. Kau mulai mental kau Tri, kau mulai mental kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara kegiatan calon guru penggerak diseminasi budaya positif di SMK Negeri 2. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK 2 Pinggir, Bapak Elmi Suhaimi MPD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, rekan-rekan teman sejawat dan staf tata usaha yang bersedia hadir pada acara diseminasi budaya positif program calon guru gerak angkatan 9. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elmi Suhaimi yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan diseminasi ini, yang acara rutin calon guru penggerak angkatan berapapun. Dan juga kepada rekan-rekan, kami berterima kasih banyak telah bersedia meluangkan waktunya. Kami tahu Bapak Ibu waktunya begitu padat untuk mengajar siswa. Jadi kami berterima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mengingatkan Anda ke aula untuk acara kami ini. Tapi selesai jam 12 nggak bisa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di SMK 2 Pinggir. Kepada Bapak Elmi Suhaimi kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Ibu ya, calon ibu-ibu. Bukan calon ibu, ya, Pak, udah ibu. Calon guru penggerak SMK Negeri 2 Pinggir
bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMK Negeri 2 Pinggir yang berhadir pada siang yang berbahagia ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif dari program guru penggerak SMK Negeri 2 Pinggir. Ya, tadi sudah banyak pantun, saya pun buat pantun walaupun saya meraba-raba nih. SMKPK skema lanjutan telah disosialisasi. Cakep. Sesuai. Guru penggerak 3 putri SMK. Cakep orangnya. Cakep orangnya. Kini kita masuki budaya positif diseminasi di SMK Negeri 2 Pinggir. Walaupun tak nyambung jadilah. Bapak Ibu sekalian, melihat judulnya ini saya sangat senang dengan judul ini, berarti akan membantu kerja saya. Mari kita berbuat yang terbaik. Saya kira itu saja pada siang hari ini diseminisasi budaya positif di SMK Negeri 2 Pinggir yang akan dilaksanakan sosialisasinya pada kawan-kawan kita guru penggerak angkatan berapa nih? 11? 9. Angkatan 9 saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi penerangan kepada kita dan mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan teman-teman kita yang di depan ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yami Suhaili yang telah memberikan begitu banyak arahan kepada kita. Semoga apa yang diarahkan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bisa kita laksanakan sebagai salah satu budaya positif di SMK Negeri 2 Pinggir ini. Baiklah, agar acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Acara selanjutnya kami di sini membagi materi kami ada 3, yaitu Ibu Anissa akan menyampaikan disiplin positif, dan saya sendiri keyakinan kelas, dan Ibu Juslina akan memberikan materi 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kami sebelumnya meminta maaf, kami di sini berdiri bukan menggurui Bapak Ibu rekan-rekan semua. Kami hanya mencoba menyampaikan apa yang telah kami dapat dari pendidikan kami selama hampir 3 bulan ini. Jadi kami bertanggung jawab untuk menyampaikan apa yang kami dapat dari pendidikan kami. Jadi mohon maaf, kami sama sekali bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Baiklah, acara kita mulai. Materi yang pertama yaitu disiplin positif, hukuman, penghargaan, dan kebutuhan dasar manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Anissa. Kepada Ibu Anissa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Armila yang telah memberikan waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pantun terlebih dahulu. Tapi pantunnya nggak hafal, jadi dibaca. Ambil kayu untuk membuat meja,
kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kayaknya tadi kita baru siap makan siang, nasinya mungkin belum turun ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking akan dipandu oleh Ibu Juslina. Kepada Ibu Jus kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, kita mau menyegarkan badan kita atau otak kita. Jadi maunya kita yang mau disegarkan sekarang badan atau otak kita Bapak Ibu. Kayaknya karena siap agak ini kan dulu ya. Dokter. Biar tidak jadi kolesterol mulai cincang tadi. Oke, saya hanya memantau aja apa memandu. Ini kita kesini enggak? Kita lihat kita bergoyang-goyang saja. Mana videonya? Ini tuh. Tadi saya bilang saya bisa jalan saya yang membuat gerakannya. Tapi mungkin saya bilang nggak enak gerakan ibu. Makanya kita lihat yang di awalnya aja, di YouTube-nya aja. Nah, oke. Oke ya. Kami mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Ya. Akan diambil jarak sedikit supaya tidak terjadi yang diinginkan. Oke.
di mana materi ini ada 6. Kami bagi dua-dua masing-masingnya. Kebetulan materi yang akan dibawakan oleh saya hari ini yaitu materi disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Ini yang harus kita jawab bersama. Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah ini Bapak Ibu sekalian setuju? Tidak. Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Yang tidak, coba tunjuk tangan. Yang setuju coba tunjuk tangan. Oh, apa ya, 50-50. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan ini? Setuju. Setuju semua? Setuju. Ada yang enggak setuju? Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua? Oke, baik, ini pertanyaan pemantik yang akan kita jawab nanti dengan materi yang akan disampaikan berikutnya. Baik, ini pendidik adalah seorang petani ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa maksud pendidik sebagai seorang petani? Petani ini ketika seorang petani yang menanam padi, dia pasti akan berusaha bagaimana tanamannya itu tumbuh subur. Dengan cara seperti apa? Misalnya dengan menyiram dia setiap hari, menyiram tanaman padinya, memberinya pupuk, kemudian membasmi hama yang ada pada padi tersebut. Begitu juga dengan kita guru. Jadi kita guru diibaratkan sebagai seorang petani. Ini adalah bagaimana kita seorang guru menciptakan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang mendukung untuk suasana belajar bagi murid kita, sehingga potensi pada anak murid kita itu masing-masingnya terkelihatan dan bisa ditingkatkan. Sekarang ada perubahan paradigma yang terjadi di sini. Saya minta boleh bapak-bapak lah, berdua orang. Siapa yang bisa ke depan? Zubairi. Pas di depan. Pak Zul, satu lagi. Pak Fauzan. Pak Fauzan. Siapa satu lagi? Pak Zul, mana? Ayo. Dia maju, Pak. Dia Pak Boro. Jadi di sini silakan Pak Zu tulis sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Pak Zu, tulis dalam kertas. Terserah ya. Terserah. Boleh istri tercinta, boleh orang tua tercinta, boleh istri. Aku sama Lisa. Sampai Lisa. Oh. Oke. Silakan digenggam erat-erat. Sini Pak Mabri, sini. Dari mana? Sini. Oke, di sini. Ya, sini. Bisa. Apalagi? Sekarang tugas Pak Mabri adalah, Pak, silakan digenggam erat-erat. Ini kan sangat berharga sekali nih. Jadi orang nggak boleh tahu, nggak boleh apa ya kan? Nggak boleh diambil, nggak boleh diminta gitu kan. Sekarang tugas Pak Mabri adalah mengambil apa yang sangat berharga dari Pak Zu tadi, ya kan? Boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu, boleh dengan mengancam, boleh dengan sogokan, terserah. Cara apapun. Boleh
lihat apa yang Bapak kepak? Boleh, apa? Tidak boleh. Berharga loh. Berharga loh. Jangan. Jangan. Ibu-ibu tadi udah boleh katanya. Dia boleh. Jangan langsung dipakai. Jangan ya Bapak. Berikan aja Pak. Sama sini banyak di belakang. Untuk apa yang mau beri? Gantian. Pakai mic Bu, biar kedengaran. Iya. Penonton Ulang lagi dia ada, Bu, ya? Nah, sekarang gantian. Iya. Oh, gantian lagi ya. Bapak dalam lihat saya dan saudara. Berarti kan dia dapat Oh, saya lagi. Ya. Barang potongnya. Oh, mau beri. Tulis Pak Budi barang berharga. Berarti Pak Zubair ini dermawan ya? Iya, dermawan. Iya. Tulis. Pak mau yang berharga. Jangan dikasih. Bisa. Ini kamera. Belakang. Nah, kepala ya? Oke, silakan lakukan hal yang sama Pak Zul. Kayak mana cara minta ke Pak Mobri? Oh, sama tadi yang Mau nggak ngasih? mau beri? Ya, ya. Sepertinya kan Bapak ada yang boleh juga. Satu pegang mic, satu ini kami isi apa? Mau minum. Wah, itu Pak ya? Bisa Pak lihat Pak? Boleh? Nih, kok nggak ada? Kok nggak ada ya Pak? Bisa tengok kedua yang ini. Dua-duanya. Kedua-duanya dibuka. Nggak apa, biar aja satu. Bisa tengok Pak, nengok kedua. Enggak, tentu aja boleh ya Pak. Karena hidup itu ada pilihan. Karena itu ada pilihan, Bapak pilih mana? Ya kalau Bapak mau ini saya bilang kalau bisa Bapak, ya itu Pak Bapak. Terima kasih Bang Budi. Baik, terima kasih kepada Pak Zubairi dan Pak Mobri. Silakan duduk kembali. Dapat dilihat yang sama Pak Mobri. Oke, jadi perubahan paradigma ini apa maksudnya? Jadi perubahan paradigma ini ada teori kontrol yang kita pelajari di sini bahwa ada ilusi kontrol. Ilusi guru itu mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke? Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita berdasarkan kegiatan yang kita lakukan tadi Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Siapa yang memiliki kontrol? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri sendiri. Adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Yang memiliki kontrol terhadap diri murid kita itu adalah diri murid kita sendiri, bukan kita sebagai guru. Ini yang perlu kita pahami. Jadi di stimulus respon ada perbedaan di sini. Stimulus respon, teori kontrol atau pilihan yang kita bahas saat ini adalah teori kontrol. Di stimulus respon itu kita mencoba agar orang lain memiliki pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol itu kita mencoba memahami pandangan orang lain terhadap sesuatu. Begitu juga dengan murid kita, ini berlaku ke murid kita juga. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk di stimulus respon itu dilihat sebagai sebuah kesalahan. Sedangkan di teori kontrol ini setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu pasti memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Ini berlaku juga bagi murid kita. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ini di stimulus respon. Di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan itu terjadi pada saat ada bujukan gagal. Itu di stimulus respon. Jadi, kalau seandainya tadi kegiatan yang dilakukan oleh Pak Zu dan Pak Mobri tadi, kalau misalnya gagal, tapi berhasil ya dari Pak Mobri ya, minta sesuatu yang sangat berharga dari Pak Zu. Pak Zu sangat dermawan. Kalau misalnya dia sangat menggenggam itu dengan erat, mungkin akan terjadi pemaksaan itu di stimulus
respon. Sedangkan di teori kontrol itu kita bisa berkolaborasi atau bernegosiasi lah istilahnya. Kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah, yang terjadi orang itu mau melihatkan sesuatu yang sangat berharga atau tidak. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan itu model berpikirnya menang-menang. Lanjut aja Bu. Jadi kita masuk apa itu disiplin. Selama ini disiplin baik itu di sekolah kita sendiri, itu disiplin adalah selalu kita hubungkan dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman murid. Ya enggak Bapak Ibu? Jadi dengan memberikan hukuman supaya anak murid kita patuh. Selama ini itu yang konsep disiplin yang kita ketahui baik di mana-mana pun. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ seharusnya sudah ada disiplin yang kuat dalam diri masing-masing. Begitu juga dengan murid kita. Oke, kita bahas apa tujuan kita sebagai pendidik. Ini dia, sebagai pendidik tujuan kita adalah selain mengajar, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Next, dengan tetap mengacu kepada profil pelajar Pancasila, karena kita sekarang sudah kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan ini apa? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dari setiap individu. Nah, next, kita masuk ke motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini ada pertanyaan pemantik lagi. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir tepat waktu datang ke sekolah ini, apakah Bapak Ibu datang ke sekolah ini karena tujuannya karena takut ditegur atasan, atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari atasan kita, atau karena ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita? Karena kita percaya bahwa tindakan yang kita lakukan itu akan ditiru oleh murid-murid kita, karena kita adalah guru. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah motivasi yang pertama, atau motivasi yang kedua, atau gabungan dari ketiga motivasi tadi? Jawabnya dalam hati aja, ya kan? Jawabnya dalam hati aja. Next, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, ini motivasinya adalah motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal, tujuannya adalah disiplin positif, dan diharapkan murid-murid kita melakukan sesuatu atau tindakan itu berdasarkan dari motivasi internal untuk menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Next, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk mengatur diri sendiri. Ini diharapkan juga dapat dilakukan oleh murid kita. Next. Kemudian tadi ada yang jawab beberapa bahwa penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Tetapi dalam konsep ini, hukuman itu sama dengan penghargaan, itu sama dengan hukuman sifatnya. Kita dihukum oleh penghargaan. Apa maksud dihukum oleh penghargaan ini? Penghargaan itu hanya memberikan pengaruh jangka panjang atau pendek. Ketika seseorang yang biasanya diberikan penghargaan dan ketika suatu saat dia tidak mendapatkan penghargaan, dia akan merasa kecewa atau stres. Jadi penghargaan ini jadi berlaku sama tadi dengan hukuman jatuhnya. Itu maksud dihukum oleh penghargaan. Next. Jadi jika penghargaan menghukum, apa yang harusnya saya lakukan? Ini dia, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita bisa lakukan kepada murid kita bukan hukuman, bukan penghargaan, tetapi adalah apresiasi. Apa apresiasi ini dia? Kita berikan anak murid kita itu pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, boleh kita lakukan antar murid satu dengan murid lain. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan kita harus fokus di prosesnya sehingga kita dapat memberikan apresiasi tadi. Next.
Ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Ini dia. Ketika misalnya ada murid baru datang di kelas kita dan ada siswa kita yang menolong. Kalimatnya seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Itu adalah contoh apresiasi. Kemudian pada saat ada teman-teman, ada seorang murid kita membantu temannya di dalam kelompok, kita bisa berikan apresiasi seperti ini. Saya menghargai kepedulian kamu. Kemudian pada saat kita melihat siswa kita memungut sampah tanpa kita perintahkan, kita bisa beri apresiasi seperti ini. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak murid kita itu adalah apresiasi agar dia tumbuh motivasi intrinsik di dalam dirinya. Next. Dan ini dia perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Kemudian hukuman ini bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan kemudian setiap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga ada restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian juga proses bagi murid untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Next. Oke, ini Bapak Ibu kita coba. Ada pernyataan di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman? Iya, hukuman itu dia. Gimana Pak ini? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Konsekuensi kayaknya. Catat 100 kali. Saya nggak catat lagi sama Pak Ustaz. Konsekuensi. Karena siswa dan langsungnya saya tidak akan terlambat dan nanti akan konsekuensi. Konsekuensi. Selagi bumi Pak. Lari di lapangan. Bola basket. Yang lain yang di kota. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang hukuman. Biasanya kalau terlambat 10 hari. Iya. Boleh diberikan terbesar ke Dari ibu dan dia. Ketiga. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu konsekuensi. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ini pasti deh. Memberikan tumpahan air di meja. Membersihkan. Engkau pada saat pelajaran. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk itu. Disuruh untuk tidak hukuman. Pasal saya sedang hukuman Pak Maupun itu yang buat nggak pakai sepatu. Nggak nampak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOA. Hukuman. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Kita coba lihat jawabannya Bu Ami. Ini dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah hukuman. Kenapa ini hukuman? Karena tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan. Kemudian kita bahas yang konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi karena dia sudah merusak kertas temannya, akhirnya dia mengganti, itu adalah namanya
konsekuensi. Ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ini yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensi. Kenapa ini konsekuensi? Karena dia ada hubungannya dengan pelajarannya. Bisa jadi dia tidak ikut pemanasan karena dia telat, ya kan? Jadi ini ada hubungannya, ini adalah konsekuensi. Next. Ya Bu. Berarti kalau mau membersih ke WC itu masuk hukuman, boleh nggak? Itu berarti kan nggak hubungan, nggak ada kaitannya kan? Coba lihat, ada nggak kaitannya? Berarti itu boleh dilakukan. Nanti kita bahas Pak, nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next Bu. Dah, ini ada pertanyaan pemantik lagi Bapak Ibu. Ini dia, Ibu Tri, guru waktu kelas 10 BPIB di SMKN 2 Mungkir sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Dewi. Pada hari Rabu siang, beberapa anak di kelas 10 BPIB telah datang padanya dan mengeluhkan Dewi yang mengambil bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Tri, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Dewi melakukan itu? Coba. Karena mungkin saya bantu jalan biar langsung. Iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tri, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama sekali, kalau saya sebagai Ibu Tri, saya akan menanyakan langsung ke Dewi, apa penyebab dia melakukan tindakan tersebut? Ya, apakah memang dia tidak membawa bekal, atau memang dia yang kelaparan, atau memang dia memang suka usil mengganggu? Ya, kalau sudah tahu penyebabnya, baru kita melakukan tindakannya. Seperti itu. Kalau memang dia ternyata tidak bawa bekal, ya kita tanyakan kepada teman yang diambil bekalnya, ikhlas nggak? Karena dia lapar nih, ikhlas nggak kasih bekalnya ke dia. Tapi kalau memang ternyata si anak memang suka hobinya mengganggu, baru kita kasih penyuluhan seperti itu. Oke. Terima kasih. Tangan. Oke, next. Berarti ini dia jawaban Dewi. Nih, ada beberapa kemungkinan jawaban Dewi ketika ditanya. Jawaban Dewi ketika ditanya Ibu Tri, yang pertama adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya, itu yang pertama kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh Dewi tadi. Kemudian yang kedua, Dewi menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah jawabannya Dewi merasa hebat karena temannya menjadi takut, sehingga ya kan ada kemungkinan kan. Kemudian berikutnya yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, mungkin sambalnya itu aja, ya kan, sehingga diambil bekal makan kawan mungkin enak gitu. Berikutnya yang terakhir, Dewi menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng saja, karena dia senang melihat teman-teman ekspresi wajah temannya yang lucu saat dia mengganggu. Next. Dah, ini dia. Jawaban Dewi tadi memberikan gambaran kepada murid kita bahwa jika dia menjawab yang pertama karena dia tidak dibawakan bekal, ini berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Dewi tadi, yaitu kebutuhan bertahan hidup karena dia lapar. Kan? Kemudian yang kedua, Dewi menjawab alasannya karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Ini adalah kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kemudian yang ketiga, jawaban Dewi karena merasa hebat, ini adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaannya apa? Kebutuhan untuk seseorang butuh untuk diakui atas kemampuannya. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, dia merasa bosan. Ini adalah kebutuhan kebebasan. Kemudian yang kelima, karena dia senang melihat ekspresi wajah temannya, ini adalah kebutuhan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk kita sebagai guru, kita sebagai manusia, ada 5 kebutuhan dasar yang termasuk juga ini berlaku bagi murid kita. Inilah 5 kebutuhan dasar murid kita yang harus kita ketahui. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh murid kita itu pasti untuk memenuhi salah satu kebutuhan yang 5 ini. Ya Bapak Ibu, next. Bagaimana hubungan kebutuhan dasar manusia dengan dunia berkualitas? Jadi
dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita yang memberikan gambaran atau representasi dari semua yang kita inginkan, yang berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang membuat kita bahagia. Ini adalah dunia berkualitas. Itu termasuk juga bagi murid kita. Next. Dunia berkualitas bagi murid ini dia, murid tentunya mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya kita sebagai guru hendaknya memberikan pengalaman yang bermakna bagi murid sehingga dapat memerdekakan murid. Coba buka, tunggu sebentar Ibu, buka angket Bu di desktop. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami mempresentasikan ini, kami sudah melakukan survei kepada murid terkait kebutuhan dasar ini. Bu, scrollkan aja. Dah, jadi ini rekap angket kebutuhan dasar murid yang sudah kami coba lakukan survei kepada murid kita. Ini ada 18 murid di kelas 11 DPIB. Kita lihat kebutuhan tertinggi mereka. Banyak di situ kita lihat ada ahli kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan. Coba lihat rekapnya di bawah Ami. Nih, kita tetap rekapnya. Kasih sayang dan diterima itu dibutuhkan oleh 3 murid di kelas 11 DPIB. Penguasaan 3 murid, kebebasan 3 murid, dan kesenangan 11 murid. Next, coba di kelas 12 DPIB buka. Ini untuk kelas 12 DPIB, ada kebutuhan misalnya kita rekap ke bawah. Nih, kasih sayang dan diterima 7 murid, penguasaan 6 murid, kebebasan 1 murid, dan kesenangan 12 murid. Ini artinya apa Bapak Ibu? Seluruh murid kita bisa digambarkan juga murid-murid yang lainnya. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh dalam diri murid kita itu adalah kesenangan. Apa hubungannya dengan saat ini? Bagaimana kita seorang guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas sehingga kebutuhan kesenangan tadi terpenuhi dengan cara-cara yang positif. Jadi tidak ada lagi anak murid kita yang usil yang ganggu temannya pada saat sedang belajar, ketika proses belajar sudah kita lakukan dengan cara yang menyenangkan. Itulah hubungannya tadi juga gerakan sekolah menyenangkan ada yang disampaikan Bapak Elmi tadi. Jadi harapannya kita Bapak Ibu sama-sama di sini memberikan strategi yang berbeda di setiap pertemuan pada saat mengajar sehingga murid tidak bosan, sehingga murid merasa senang, sehingga murid merasa nyaman, sehingga kebutuhan dasar mereka tadi yang kesenangan tadi terpenuhi. Dan untuk angket ini Bapak Ibu wali kelas juga boleh minta nanti ke kami, boleh dibagikan ke muridnya, dilihat pasti ini sesuai dengan muridnya. Cobalah kita lihat nanti murid-murid yang suka usul itu pasti kebutuhan kesenangannya yang tertinggi yang dibutuhkannya. Ya, mungkin sekian penyampaian dari saya. Jika ada Bapak, saya kembalikan ke Bu Ami. Terima kasih kepada Bu Anissa yang telah menyampaikan materinya yang begitu panjang. Dan kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, kami persilakan untuk Ya. 2 orang penanya pertama. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan Pak Dani. Digaji nih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani ingin bertanya kepada narasumber, baik Bu Lina, Bu Ami, ataupun Bu Lisa. Ya, tadi sudah dijelaskan hasil surveinya itu memang kebutuhan anak-anak itu butuhnya di dalam pembelajaran itu pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana kalau memang isi materi dari mata pelajaran tersebut kenyataannya tidak menyenangkan, membuat dia stres? Mungkin kalau di mata pelajaran, beberapa mata pelajaran mungkin bisa kita lihat ya seni memang ada happy fun di sana, olahraga ada fun di sana, ada senang. Tapi
kalau kita bicara tentang yang banyak hitung-hitungan, mungkin juga listrik, elektronika, fisika, matematika, soha, itu sangat sulit paham. Untuk beberapa mata pelajaran, beberapa topik bisa paham, tapi beberapa topik kita memang harus concern, fokus ke sana. Ya, disinilah saya minta bagaimana tips dan triknya sebagai pencerahan kepada kami semua. Ya, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Doni. Ada lagi? Satu lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Jadi intinya bagaimana menimbulkan kesenangan bagi siswa walaupun materi yang disampaikan itu seperti matematika, kimia ya Pak Dania. Ini kita kembalikan kepada Ibu Anissa. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dani. Bagaimana melakukan proses belajar menyenangkan? Sebenarnya kita harus tahu dulu karakter murid kita masing-masing ya Pak Dani ya. Kebetulan kalau kayak di 12 DPIB itu kami ada juga pelajaran produktif yang hitungan sifatnya. Jadi sekarang ini kan tuntutannya kita kan mengarah ke profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu ada 6: mandiri, gotong royong, ya kan? Dalam proses pembelajaran kita coba murid kita belajar secara mandiri. Kalau bisa, ada beberapa kelas itu dia bisa belajar mandiri. Ada beberapa kelas yang memang kita yang menghandle gitu kan. Kerjasamanya pun masih kurang gitu. Yang penting kita selalu berusaha seperti ini. Kalau saya pribadi untuk menciptakan proses belajar menyenangkan di kelas itu, terutama materi yang hitung-hitungan, itu saya coba terapkan strategi yang berbeda. Misalnya gini, untuk materi ini misalnya hitungan ya kan, kita gunakan teknologi dalam pembelajaran banyak sekarang. Ada aplikasi Word, itu bisa berupa TTS. Jadi anak sambil ke depan mengerjakan TK-TK silang dari pertanyaan kita. Tapi kita bahas materi dulu ya, baru nanti kita uji konsepnya. Kemudian setelah itu bisa juga dengan game yang melatih kerjasama murid. Jadi kita bentuk murid secara berkelompok untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita bisa kasih waktu, misalnya waktunya 30 menit, kita kasih timer di depan, bisa juga. Jadi itu mendorong semangat murid untuk belajar. Coba lakukan itu Bapak Ibu di dalam kelas. Kemarin ini saya coba lakukan, saya kasih soal berkelompok kepada murid. Ini hitungan ya materinya hitungan. Tapi yang penting kita sebagai guru jangan pernah putus asa. Coba cara yang baru. Kemudian kami ada rencana juga nanti akan membuat komunitas belajar. Kemungkinan untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa diskusikan bersama di komunitas belajar. Ya Pak Ibu ya. Mungkin itu ya Pak Dani. Intinya manfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Banyak, ada wall, ada kahak, ada kan? Ada quizzes, banyak itu. Kalau nggak ada infocus kayak mana? Cari cara lain. Misalnya siapkan LKPD, kita pakai stopwatch untuk anaknya boleh juga, atau dengan bermain game estafet soal juga bisa banyak. Oke. Mungkin itu dari saya, atau ada tambahan dari Ibu Jus atau Bu Ami juga boleh. Saya tambah sedikit, mungkin dalam hal ini kita masih sama-sama belajar semuanya ya, karena berbagai perbedaan-perbedaan yang kita hadapi. Jadi kalau ini kan terkait dengan pembelajaran berintegrasi. Jadi ketika berbeda, maka kita dulu sebenarnya dituntut Kita praktekkan kayak Kalau enggak ada ya foto kayak kita berbeda. Ada foto berbeda. Atau dia bekerja mandiri, atau dia nanti lama kali masalahnya. Belajar dengan cara lain. Kalau bekerja secara kelompok, misalkan ada siswa kita ini, kita kan sering ini membuat belajar secara kelompok. Nah ternyata ada anak-anak kita yang tidak suka dengan belajar secara kelompok. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi anak-anak kita di bagian mana yang tidak suka, itu kita harus, memang kewajiban kita juga
jawabannya. Nah, memang kita harus cari karakteristik anak itu di mana, sifatnya bagaimana. Terus di samping itu juga seperti yang tadi itu disampaikan Bu Anissa, kalau kesenangan itu adalah kebutuhan dasar semua manusia, dan siswa-siswa kita juga pada umumnya setelah dikasih angket kebanyakan itu memang mempunyai kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Jadi tidak ada salahnya Bapak Ibu kita seperti tadi kita memulai itu, ketika kita sudah lihat menantu, sudah lihat apa seni dengan ice breaking, baik itu yang mengasah konsentrasi, baik itu yang bermusil rasa ngantuk. Itu mudah-mudahan menambah, tapi pada intinya kita masih sama-sama belajar untuk itu. Dan pada intinya juga memang harus kita mengidentifikasi anak-anak kita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Jus. Mungkin kita lanjut ke materi kedua ya Bu. Ice breaking. Ya, baik. Sebelum saya tutup, ada pantun. Hari Selasa ke Surabaya, naik pesawat membawa mangga. Terima kasih hadirin semua atas perhatian dan semangatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naret. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naret? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, karena saya Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kalian. Kira-kira akan belajar alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi program Naren agar tidak terlambat lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, nah itulah 5 posisi kontrol guru. Jadi dari yang kelima-limanya ini kalau impian kita itu tuh sih kalau bisa kita adalah manajer. Tapi kalau tidak bisa manajer paling tidak sebagai pemantau gitu. Nah setelah ini ada lagi namanya, ini, oke ini sebelum lanjut. Nah penghukum, pembuat orang bersalah, teman pemantau, manajer. Nah itu kesimpulan yang tadi. Next. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dipakai. Oke lanjut lagi, tadi sudah ada juga. Nah terkait dengan masalah tadi ada namanya penyelesaiannya dengan segitiga restitusi. Di mana nih kita genjot? Udah saya tengok seperti ini ibu-ibu ini semuanya begini gitu kan. Jadi gimana lah? Saya rasa bersalah, tapi saya rasa kewajiban saya juga harus gimana nih Bapak Ibu? Lanjut ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nanti jadi horor kepada saya depannya. Oke. Nah, ada namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, menstabilkan identitas ini artinya kita mengembalikan ke ini. Contoh kalimatnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Oh, sholat ya.
Udah ini ya? Mau sholat lagi. Lagi bunyi ini ya? Cepat aja lah. Bisa, oke. Lanjut. Oke, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dasar yang tadi itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika dia stabil dengan apa yang dilakukannya, seperti tadi itu mengambil makan, kenapa dilakukannya, kita stabilkan itu kenapa. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, kira-kira apa yang dirasakannya sehingga itu dilakukan, itu validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya, nah ketika kamu melakukan ini, kira-kira keyakinan kelas kita itu apa yang dilanggar oleh kamu gitu. Jadi contohnya, oh saling menghargai Bu gitu. Nah, oke, next. Nah, menstabilkan identitas. Nah, ini kata-kata, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nah gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas sampai seterusnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu, oke. Nanti saya share ini kalau memang ada yang butuh. Lanjut, Ibu. Next. Nah, ini menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai keyakinan kelas kita yang dilanggar? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa gitu. Jadi kita menanyakan keyakinannya. Emangnya kamu mau jadi seperti apa sih nak? Gitu. Kalau kamu seperti ini, kira-kira kamu akan jadi seperti apa nanti? Gitu. Oke, apa yang kamu rasakan? Oke, lanjut. Nah, ini intervensi 30 detik. Jadi ketika kita apa itu, kita kasih dia apa, bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi kita intervensi dia. Nah, inilah kata-katanya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Dan selanjutnya sampai ke terakhir itu, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Gitu. Oke, next. Masih ada? Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sebenarnya harusnya ada sesi tanya jawab ya, tapi besok aja bukan aja. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Masih semangat pagi ya. Sebenarnya banyak kali ice breakingnya tadi yang udah disiapin. Cuman ya waktu juga. Oke. Kembali ke ini. Oke, gitu ya. Terima kasih ya Pak Ibu. Kami bertiga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore.